Selamat datang di mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi dengan materi Teknik Preparasi dan Pembuatan Larutan Dasar oleh kelompok 8 yang beranggotakan Aulia Putri, Thalita Rahma Lutfi, dan Niken Safitri. Pada kali ini kita akan belajar dua subbab. Yang pertama, Teknik Preparasi dan Pembuatan Larutan Dasar. Oke, langsung saja kita ke subbab pertama. Teknik preparasi. Teknik preparasi sampel adalah bagian dari proses analisis, di mana proses yang harus dilakukan untuk menyiapkan sampel sehingga siap untuk dianalisis menggunakan instrumentasi yang sesuai, dengan tujuan memisahkan analit dari matriks sampel yang sangat kompleks menjadi sederhana, memakatkan analit sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumentasi yang tersedia. Pengubahan senyawa menjadi senyawa lain yang dimaksud untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran, menghasilkan senyawa yang lebih volatil, dan menghasilkan senyawa yang lebih termostabil. Nah, teman-teman tahu tidak jika teknik preparasi sampel dapat dilakukan dengan melarutkan analit ke dalam pelarut yang sesuai. Misalnya, analit tersebut berupa senyawa organik yang terlarut dalam air, sehingga dapat dipindahkan ke dalam pelarut organik dengan teknik ekstraksi. Teknik preparasi sampel juga untuk meningkatkan selektivitas pengukuran. Misalnya, analisis senyawa yang mempunyai isomer optik atau senyawa kiral. Senyawa kiral yaitu R dan S atau D dan L dapat dipisahkan dengan menggunakan kolom kiral yang berbasis sikiodektrin atau molecular imprint polymer atau MIP. Nah, dalam teknik preparasi kita akan mempelajari dua, yaitu melarutkan padatan dan mengencerkan dari larutan yang lebih pekat. Larutan padatan. Apabila zat terlarut berupa padatan, maka langkah pekerjaan yang dilakukan adalah menimbang secara akurat zat terlarut dengan neraca, memasukkan zat tersebut ke dalam labu takar yang bersih dan kering, jika perlu dengan bantuan corong, kemudian menambahkan aquades, melarutkan zat terlarut dengan pengocokan, kemudian aquades ditambahkan hingga mendekati tanda batas. Pipet tetes digunakan untuk membantu memasukkan aquades secara perlahan hingga volume larutan tepat pada tanda batas. Kemudian ditutup rapat dengan larutan yang dikocok sampai benar-benar homogen. Yang kedua, yaitu mengencerkan dari larutan yang lebih pekat. Pengenceran ini adalah menambahkan sejumlah tertentu zat pelarut ke dalam larutan yang lebih pekat. Secara umum, tahapan pekerjaan untuk proses pengenceran larutan seperti ini. Yang pertama, memipetkan sevolume tertentu larutan pekat menggunakan pipet berskala atau pipet gondok, kemudian memasukkan larutan pekat ke dalam labu takar dengan volume tertentu, lalu mengencerkan dengan cara menambahkan aquades pada tanda batas dan menghomogennya dengan cara dikocok. Kemudian kita sampai pada subbab yang kedua, yaitu pembuatan larutan dasar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui yaitu membuat larutan dasar, kita dapat menggunakan berbagai macam larutan dengan memiliki perbandingan tertentu, seperti pada kolom berikut. Yang pertama, terdapat asam asetat dan CH3COOH dengan banding M banding N, yaitu M sama dengan N, dengan maksud asam asetat, asam cuka pekat atau gasil S, 1 kadarnya plus 17N dengan kriteria
99,5%. Begitu juga dengan asam bromida atau HBr, kemudian asam klorida atau HCl, asam iodida atau HI, asam perklorat atau HClO. Yang sedikit berbeda yaitu asam fosfat atau 3PO4. Ia memiliki perbandingan M sama dengan 3N. Asam folat pekat pada kurang lebih 9N. Pada slide selanjutnya juga terdapat contoh dari pembuatan larutan dasar. Pembuatan larutan dasar terdiri atas dua komponen. Komponen utama biasanya disebut pelarut dan komponen minornya dinamakan zat terlarut. Pelarut dipandang sebagai pembawa atau media atau medium bagi zat terlarut yang dapat berperan serta dalam reaksi kimia dalam larutan atau meninggalkan akibat-akibat tertentu atau penguapan. Pada umumnya, zat yang digunakan sebagai pelarut adalah air. Selain itu, ada yang berfungsi sebagai pelarut adalah alkohol, amoniak, kloroform, benzena, minyak, dan asam asetat. Pengenceran sendiri adalah campuran larutan pekat konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarutan agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Jika suatu senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang-kadang akan beberapa panas turun. Hal ini terutama terjadi pada pengenceran asam sulfat pekat. Agar panas ini dapat dihilangkan dengan aman, asam sulfat pekat yang harus ditambahkan ke dalam air tidak boleh sebaiknya. Jika udara ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, panas yang luar biasa dapat menyebabkan udara memercik dan menyebabkan asam sulfat. Rumus pengenceran menurut Gunawan pada tahun 2004 yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 dengan keterangan M1 yaitu molaritas awal larutan, kemudian M2 adalah molaritas akhir larutan, V1 adalah volume awal, dan V2 adalah volume akhir. Kemudian berikut adalah langkah dalam pembuatan larutan, yaitu menghitung berapa gram zat terlarut yang sudah ditimbang atau volume yang harus diambil sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Yang ini bermaksud sebelum kita membuat larutan, maka kita harus menghitung dahulu berapa gram zat terlarut yang kita butuhkan dan berapa mili volume yang dibutuhkan dalam pembuatan larutan tersebut. Dengan rumus M sama dengan N per V atau N sama dengan mol atau gram per mr dan volume larutan yang diinginkan. Kemudian, jika teman-teman ingin membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 2M dengan volume 250 ml, maka kita hitung terlebih dahulu rumus di atas. Yang diketahui yaitu Mr dari NaOH yaitu 40. Dengan rumus M sama dengan N per V, maka 2 sama dengan gram per mr per 0,25. 0,5 sama dengan gram per 40. Maka gram sama dengan 20 gram. Jadi, massa NaOH yang harus ditimbang adalah sebanyak 20 gram. Selanjutnya, setelah menghitung gramnya, kita timbang padatan NaOH dengan timbangan analitik. Setelah teman-teman timbang sehingga tepat 20 gram, lalu kita larutkan padatan NaOH dengan Aquades dengan volume secukupnya, sehingga semua padatan terlarut. Maka, langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dengan ukuran 250 ml. Kemudian yang terakhir,
dimasukkan ke dalam lampu ukur, kita tambahkan sampai tanda batas. Kemudian larutan dikocok sehingga homogen. Kemudian langkah-langkah tersebut telah selesai kita laksanakan. Nah, kemudian ada beberapa larutan atau reagen yang sering digunakan dalam praktikum biologi. Apakah teman-teman sudah tahu? Yang pertama yaitu larutan Benedict. Larutan Benedict ini digunakan untuk menguji adanya glukosa dalam urin. Beberapa gula seperti glukosa disebut gula pereduksi, sehingga mereka mampu mentransfer hidrogen ataupun elektron ke senyawa lain. Nah, proses tersebut dinamakan reduksi. Cara membuat larutan Benedict, kita perlu melarutkan titanium sitrat dan natrium karbonat ke dalam labu takar 1000 ml yang sudah berisi Aquades sebanyak 800 ml. Kemudian, kita menambahkan larutan tembaga 3 sulfat secara perlahan-lahan dalam larutan tersebut sambil diaduk agar homogen. Lalu, tambahkan Aquades sampai batas volume 1000 ml. Kemudian, menuangkan larutan ke dalam botol tersumbat kaca. Labeli botol tersebut dengan reagen Benedict dan tulis tanggal pembuatannya. Kemudian ada larutan iodin. Iodin lebih dikenal dengan yodium atau iodium. Iodin merupakan senyawa kimia yang berbentuk kristal dengan penampilan fisik berwarna abu-abu metalik. Kristal iodin dapat berubah dari padat ke gas, sehingga gas iodin atau memiliki uap berwarna ungu. Iod membentuk senyawa dengan banyak unsur, tetapi tidak sereaktif halogen lainnya yang kemudian menggeser iodida. Iod menunjukkan sifat-sifat menyerupai logam. Iod mudah larut dalam kloroform, karbon tetraoksida, atau karbon disulfida yang kemudian membentuk larutan berwarna ungu yang indah. Iod hanya sedikit larut dalam air. Nah, langkah-langkah pembuatannya yaitu larutan iodin atau iodium 0,1 N dalam kurung 0,05 M. Kemudian kita timbang iodin sebanyak 12,69 gram ditambah KI 18 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Menambahkan Aquades sebanyak 150 ml dan aduk hingga larut sempurna. Jika masih susah terlarut, maka kita tambahkan KI-nya lagi. Setelah larut sempurna, masukkan larutan iodin ke dalam labu takar 1000 ml. Kemudian kita tambahkan kembali Aquades hingga tanda batas. Aduk kembali hingga homogen. Lalu segera pisahkan ke dalam botol reagen gelap dan diberi label. Jangan lupa dicatat tanggalnya. Larutan bioret. Larutan bioret ini dipakai untuk menguji adanya kandungan protein dalam suatu bahan, terutama pada makanan. Nah, cara pembuatannya yaitu kita melarutkan perusi atau terusi atau CuSO4 seberat 1 gram ke dalam air suling 99 gram. Kemudian kita wadahkan dalam botol tersendiri. Kemudian kita melarutkan 220 gram NaOH dalam air suling 80 gram. Kemudian diwadahi dalam botol terpisah. Nah, cara penggunaan, zat yang akan diuji ditetesi dulu dengan larutan NaOH. Baru setelah itu beberapa saat ditetesi dengan larutan perusi. Adanya protein ini ditandai dengan perubahan warna bahan menjadi ungu. Larutan selanjutnya adalah larutan Lugol. Teman-teman tentu tidak asing ya dengan larutan Lugol. Nah, larutan Lugol ini sering digunakan untuk menguji adanya kandungan amilum. Nah, cara pembuatannya yaitu kita dengan melarutkan 6 gram KI dalam 100
ml air suling, kemudian menambahkannya 3 gram kristal iodium dan diaduk hingga homogen. Saat digunakan, larutan tersebut harus diencerkan dengan air suling dengan perbandingan 1:10. Nah, yang terakhir nih, ada larutan Vehling. Nah, larutan Vehling ini digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton. Bahan yang akan diuji dengan larutan Vehling sehingga berwarna merah menandakan adanya senyawa aldehid. Nah, jika keton tidak bereaksi dengan larutan Vehling kecuali keton hidroklisa alfa. Salah satu kegunaannya adalah untuk menguji glukosa dalam upaya untuk menunjukkan kencing manis. Nah, Vehling ini ditemukan oleh para ahli dari Jerman. Cara pembuatannya, untuk membuat Vehling A, kita perlu melarutkan 34,6 gram kristal CuSO4 dalam 500 ml air suling, kemudian kita larutkan jika larutan kurang jernih, dapat ditambahkan beberapa tetes dalam asam sulfat pekat. Nah, untuk pembuatan Vehling B, kita memerlukan larutan 77 gram KUH ke dalam 500 ml air suling. Kemudian kita tambahkan kalium natrium tatrat sebanyak 175 gram. Kemudian kita aduk dengan rata hingga semuanya larut. Kemudian Vehling A dan Vehling B disimpan dalam botol terpisah. Keduanya dapat dicampur dengan perbandingan yang sama saat digunakan. Nah, larutan Vehling ini digunakan untuk menguji gula reduksi. Memasuki penghujung acara atau pada penghujung presentasi ini, referensi yang digunakan oleh kami itu sebagai berikut. Terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.